Kata pengantar. Ada permintaan mulia untuk diterbitkan buku kecil sebagai petunjuk bagi generasi muda mengenai ajaran Islam dalam bahasa yang sederhana dan mudah untuk dimengerti. Gerakan Ahmadiyah Lahore, lebih dari 1 dekade, telah menghasilkan rangkaian karya ilmu hakiki yang meliputi berbagai aspek Islam, khususnya ditujukan untuk meluruskan salah pengertian yang sudah umum tentang Islam maupun menjawab segala keraguan dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kalangan pikiran orang-orang modern perihal keimanan Islam. Karya-karya tulis tersebut disambut dan dinilai baik oleh kalangan luas demi mengisi kebutuhan zaman ini, baik pelajaran bagi kaum muslimin sendiri maupun untuk menyajikan ajaran Islam kepada siapa saja. Kadang-kadang sering dirasakan bahwa ilmu yang amat bermanfaat yang berisi karya lengkap itu harus diawali dengan perintisan dalam bentuk bahasa yang lebih sederhana agar bisa diterima oleh kalangan generasi muda. Oleh karena itu buku kecil ini disiapkan untuk memenuhi permintaan tersebut. Semua ajaran dasar dan praktik keislaman diliput, ditambah dengan penjelasan mengenai Quran suci, hadis, dan ajaran akhlak Islam. Tidak menyajikan ilmu yang sudah ketinggalan. Menggunakan format tanya jawab, dengan harapan, buku ini akan lebih menarik daripada pendekatan yang bersifat uraian. Namun sejauh mana sasaran ini bisa dicapai, ini tergantung pertimbangan pembaca kalangan muda. Juga buku ini saya susun sejelas mungkin dan mudah untuk dibaca. Banyak sekali kutipan-kutipan langsung dari ayat-ayat Quran suci di dalam buku ini dengan referensi penuh. Dalam beberapa tempat ajaran Islam ditulis dengan teliti dalam kata-kata yang umum, tanpa langsung mengutip atau mengambil referensi khusus, karena dalam hal-hal tersebut kiranya tak perlu dimasukkan dalam semacam buku introduksi seperti ini. Untuk membaca lebih lanjut dalam beberapa persoalan, atau untuk penjelasan lebih lengkap, tulisan Maulana Muhammad Ali, yang terdaftar di dalam buku kecil ini, perlu dibaca. Dalam beberapa hal, karena kemajuan ilmu pengetahuan di kalangan generasi muda, mereka dianjurkan untuk membaca buku standar tersebut. Tulisan ini pertama-tama diusahakan untuk kalangan muda. Sebenarnya masih banyak kesempatan untuk belajar terus demi kemajuan. Penerbit sangat berterima kasih untuk menerima komentar serta saran demi perbaikan buku kecil ini. Zahid Aziz, Nottingham, Inggris. Agustus 1993. Pendahuluan. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Al-Quran Surat 3 ayat 19. 1. Apa nama agama kita? Nama agama kita adalah Islam. Kata ini dilafalkan sebagai is, seperti dalam kata is, bukan is yang berbunyi is dalam bahasa Inggris. Lam, la seperti bunyi la rg. Seorang pengikut Islam dikenal sebagai Muslim, dilafalkan seperti mus, u seperti dalam kata pul dan bunyi huruf s-nya halus, lim. 2. Apa arti kata-kata tersebut? Islam maknanya, masuk ke dalam kedamaian, dan juga berarti, berserah diri kepada Allah. Muslim berarti seseorang yang telah damai, baik damai dengan Allah maupun dengan sesama manusia dengan jalan berserah diri kepada Allah. 3. Siapa yang memberi nama-nama tersebut pada agama ini? Nama-nama tersebut terdapat dalam Quran suci, kitab suci kaum muslimin. Contohnya Allah berfirman, Aku pilihkan untuk kamu, wahai manusia, Islam sebagai agama. Surat 5, ayat 3, untuk singkatnya ditulis 53. Dan Dia, Allah, telah menamakan kamu sebagai Muslim. Al-Quran Surat 22 ayat 78. 4. Apa ajaran dasar Islam? Yaitu agar damai dengan Allah, dengan arti berserah dan taat sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dan juga agar bisa damai dengan sesama manusia, dengan arti, berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ajaran dasar ini disingkat di dalam Quran suci seperti berikut. Barang siapa berserah diri sepenuhnya kepada Allah, dan berbuat baik kepada orang lain, ia akan memperoleh ganjaran dari Robnya. Al-Quran Surat 2 ayat 112. Catatan, bahwa kata dia di tempat tertentu di dalam Quran suci tidak selalu menunjukkan pada orang laki-laki saja, tapi juga setiap manusia, laki-laki maupun perempuan. 5. Bagaimana Islam datang ke dunia? Agama Islam dalam bentuk kehadirannya datang kepada kita melalui ajaran Nabi Suci Muhammad, yang mengajar dan tinggal di Arab 1400 tahun yang silam, lahir 571 Masehi, wafat tahun 632 Masehi. Oleh karena itu, Nabi Suci mengajarkan bahwa beliau tidak membawa agama baru sepenuhnya ke dunia. Sebab prinsip dasar Islam juga telah diajarkan oleh semua pendiri suci berbagai agama sebelum beliau.
Islam, karenanya tidak dimulai oleh Nabi suci Muhammad, tapi juga agama Ibrahim, Musa, Isa, Krishna, Buddha dan para nabiullah lainnya. 6. Mengapa agama ini tidak menggunakan nama Muhammad? Sebab, dalam arti yang hakiki, Nabi suci Muhammad bukan sebagai pendiri Islam, bahkan beliau sendiri seorang Muslim, pengikut Islam. Para nabi sebelum beliau juga disebut Muslim di dalam Quran suci. Agama kita tidak dinamakan dengan nama Nabi Muhammad untuk menekankan bahwa ajaran prinsip dasarnya adalah sama yang pada hakikatnya diajarkan oleh semua nabi yang telah muncul sebelum beliau di berbagai belahan dunia. 7. Adakah alasan khusus mengapa agama kita disebut Islam? Ya. Sebab ia mengajarkan bahwa, sebagaimana alam di sekitar kita tunduk pada hukum ilahi yang memang sudah ditentukan demikian, manusia juga harus patuh pada petunjuk Allah Ta'ala yang telah diturunkan kepada nabinya. Ia mengajarkan bahwa Islam, atau berserah diri kepada Allah, adalah ciri utama alam fisik dan fitrah manusia. Setiap anak manusia dilahirkan sebagai Muslim dengan arti bahwa baik dia laki-laki maupun perempuan berlaku sesuai dengan sifat kemanusiaan yang hakiki. 8. Jika berbagai nabi juga mengajarkan dasar Islam yang sama, apa yang baru dari ajaran Nabi suci Muhammad? Ajaran hakiki yang telah diberikan ke berbagai bangsa yang berbeda oleh para nabi yang muncul di kalangan mereka, perlahan-lahan menjadi hilang, berubah dan menjadi remang-remang. Tuhan kemudian mengutus Nabi suci Muhammad dengan tujuan untuk A. Menegakkan kembali prinsip yang hakiki. B. Mengajarkan kebenaran lain yang belum pernah diajarkan sebelumnya, yang dibutuhkan zaman sekarang, sebab manusia lebih maju. C. Menghimpun kembali setiap ajaran yang hakiki dari setiap agama menjadi satu keimanan. Jadi Nabi suci Muhammad muncul sebagai nabi terakhir untuk mengajarkan agama Islam yang sempurna ke seluruh dunia untuk selama-lamanya. 9. Apa yang harus dilakukan seseorang untuk menjadi seorang Muslim? Seseorang untuk menjadi Muslim ia harus menyatakan suatu ikrar di hadapan halayak yang disebut sebagai kalimat syahadah yang berbunyi sebagai berikut. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Kalimat tersebut berisi 2 poin utama yang harus diimani seorang Muslim, yakni hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, dan Nabi suci Muhammad adalah utusan Allah bagi segenap umat manusia.